Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Itulah yang menjadi doa dan harapan kami. Kita akan membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami untuk kami jalani sepanjang hari ini. Berkati urapi firman-Mu menjadi pelita terang dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang menyatakan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Menyatakan kerajaan Allah dalam kehidupan kita berarti kita menjadikan kerajaan Allah atau pemerintahan Allah benar-benar nyata, benar-benar terjadi, memerintah dan berkuasa dalam kehidupan kita. Rasul Paulus melalui ayat ini menyampaikan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa kerajaan Allah itu bukan hanya mengurusi soal makanan dan minuman saja. Kerajaan Allah bukan hanya berbicara soal berkat jasmani saja. Kerajaan Allah itu sesungguhnya bersifat rohani. Kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran. Kerajaan Allah itu berbicara tentang damai sejahtera. Dan kerajaan Allah itu berbicara tentang sukacita. Dan ketiga berkat rohani tersebut diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sudahkah kita percaya kepada Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita? Ketika kita percaya, terima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah itu bukan hanya berbicara soal makanan dan minuman saja, bukan hanya berbicara berkat rohani saja, tetapi berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus bagi kita yang percaya di dalam Yesus. Jadi melalui ayat ini Rasul Paulus memberikan penjelasan tentang kerajaan Allah secara mendalam kepada jemaat di Roma. Hal itu dilakukan oleh Rasul Paulus karena adanya perdebatan soal kerajaan Allah yang masih kuat dalam kehidupan jemaat di Roma pada saat itu. Jadi orang-orang Roma yang mau menjadi Kristen berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Mereka tidak sama, sehingga di antara mereka ada yang sudah terbiasa berpantang dengan makanan tertentu, dan mereka ini masih melanjutkan tradisi itu setelah mereka menjadi percaya Yesus, menjadi Kristen. Jadi Paulus mengatakan bahwa tidak ada sebenarnya yang salah dan yang benar dengan hal itu. Selama kita yang terpenting adalah kita hidup dalam kasih yang daripada Yesus Kristus. Jadi Rasul Paulus mengajak jemaat Roma agar tidak perlu berdebat dengan sengit mengenai hal-hal yang sepele saja, yaitu mengenai masalah makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman tidak menyelamatkan kita. Yang terpenting adalah melakukan semua itu berdasarkan kasih dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sebab kerajaan Allah yang sesungguhnya adalah soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita oleh Roh Kudus bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi menurut Rasul Paulus, kerajaan Allah dapat dinyatakan atau dihadirkan dalam kehidupan seseorang yang mau hidup dalam kebenaran. Jadi kalau kita mau menghadirkan, menyatakan kebenaran Allah itu, kita hadirkan, kita nyatakan melalui ketika kita hidup di dalam kebenaran, yaitu kebenaran yang berhubungan dengan perilaku atau perbuatan kita. Orang yang mau hidup dalam kebenaran adalah orang yang berperilaku sesuai, selalu sesuai dengan kehendak Allah. Baik itu melalui setiap kata yang kita ucapkan, baik itu melalui pikiran kita, melalui perasaan dan kelakuan kita. Jadi kebenaran yang dimaksud oleh ayat ini bukan kebenaran yang didasarkan pada hukum, tetapi kebenaran yang didasarkan pada moral atau kesucian Allah sendiri, yaitu kita bisa lakukan itu, kita bisa dapat berbuat itu melalui Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Maka melaluinya kita percaya dengan Roh Kudus kita akan dimampukan untuk mencapai kehidupan yang berkenan di hati Tuhan.
Rasul Paulus juga mengatakan bahwa kerajaan Allah dapat dinyatakan atau dihadirkan melalui damai sejahtera dan sukacita dari Yesus melalui Roh Kudus. Oleh karena itu, tidak mungkin seseorang bisa merasakan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus tanpa persekutuan dengan Yesus. Karena Yesus itu adalah pokok anggur dan kita adalah carangnya. Supaya merasakan damai sejahtera dan sukacita itu, kita harus bersekutu. Oleh sebab itu dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 dikatakan begini: damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi damai sejahtera, sukacita, pemberian yang diberikan oleh Yesus itu berbeda dengan yang diberikan oleh dunia ini. Oleh sebab itu, berbicara tentang kerajaan Allah dapat dinyatakan dan dihadirkan dalam kehidupan kita melalui persekutuan kita dengan Yesus, melalui Roh Kudus yang akan menuntun kita supaya kita hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu akan memberikan kita damai sejahtera dan sukacita surgawi. Dan sukacita surgawi ini tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan dan menghadirkan kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita masing-masing. Di rumah tangga kita, di keluarga, di usaha pekerjaan kita, di sekolah perkuliahan kita, di dalam segala sesuatu kerinduan, keinginan hati kita, kehidupan kita. Mari kita hadirkan kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita masing-masing. Dengan cara kita menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita percaya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus melalui Roh Kudus akan memerintah dan berkuasa dalam kehidupan kita sepanjang kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan yang kami sudah dengarkan bersama Tuhan Yesus. Biarlah kami belajar untuk menyatakan kerajaan Allah itu dalam kehidupan kami. Dan kami melihat Tuhan Yesus bahwa kerajaan Allah itu bukan hanya berbicara tentang makanan dan minuman saja, tetapi sesungguhnya berbicara tentang kami hidup dalam kebenaran, tentang kami hidup dalam damai, sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus melalui Yesus yang kami percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kami bukan hanya menyampaikan dan mendengar, tapi pelaku firman-Mu. Berkuasalah Tuhan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Berkuasalah Tuhan Yesus damai sejahtera, sukacita-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa saat ini bersyafaat buat bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa ini, Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, semua pemimpin yang dipercaya memerintah bangsa ini, baik yang ada di pusat maupun di daerah. Biarlah mereka bekerja sama Tuhan, mengelola bangsa ini untuk mengatasi pergumulan persoalan yang ada dengan kekuatan pertolongan yang daripada Tuhan. Hikmat-Mu menyertai mereka Tuhan, sehingga kami menang terhadap pergumulan persoalan yang ada Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus menyelamatkan bangsa ini. Kami rindu bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, yang memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Berkati umat Tuhan, anak Tuhan yang ada di tengah bangsa ini. Pakai mereka berdampak untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Berkati juga umat-Mu yang ada di JSS yang digembalakan oleh Bapak Pentali. Amin. Kami semuanya yang mendengarkan renungan hari ini, biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, segala berkat yang terbaik dalam kehidupan kami yang Kau janjikan dalam firman-Mu mengalir menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.